kita mewadahi beberapa teman-teman untuk mengekspresikan kreasi mereka di dalam seni potong rambut, khususnya dari seluruh Indonesia, Mas. Mungkin kita mulai di Solo, dan secara nggak langsung kami bisa menghadirkan kurang lebih 200-an peserta yang sudah datang di acara ini, termasuk yang paling jauh adalah dari Pangkalan Bun, jadi Kalimantan. Untuk sejauh ini kita akan terus mengupayakan beberapa hal terkait seni potong rambut supaya tidak dipandang sebelah mata dan bisa naik kelas secara profesi, karena kami adalah profesi yang personal keterampilan. Melihat antusiasme peserta dari luar kota atau luar pulau, ini memang workshop ini hal yang cukup menjanjikan ke depannya. Baik, sesuai dengan arahan pemerintah Kota Surakarta khususnya, bahwa kita akan menaikkan dari sisi konsep pariwisata di dalam sebuah event. Jadi termasuk ini juga salah satu cara kami untuk menghadirkan beberapa orang yang akan hadir ke Kota Solo khususnya terkait dengan beberapa pariwisata. Karena kemarin kami juga ngobrol bareng di Mangkunegaran bersama Gusti Bre terkait beberapa aspek yang harus kita tingkatkan. Kebanyakan di Solo kan event musik, dan kami memberikan suatu sentuhan baru, yaitu event dengan skala nasional dengan konsep seni potong rambut yang seperti halnya tidak biasa dilakukan di beberapa kota-kota lain, seperti itu. Mas, kalau melihat dari bisnis potong rambut sendiri, untuk prospek kedepannya menurut jenengan seperti apa gitu? Kalau khusus prospek kedepannya luar biasa ya Mas ya terkait ini, karena menumbuhkan beberapa ekosistem baru, pendapatan baru, bahkan teman-teman juga bisa menjadikan sebuah pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang luar biasa Mas dari sisi pendapatan, seperti itu. Kalau untuk sejauh ini seperti apa sih, atau mungkin tren dari potong rambut khususnya barbershop ini, trennya saat ini mungkin seperti apa? Khusus untuk trennya memang meningkat ya Mas ya, apalagi after pandemi, karena di konsep-konsep ini teman-teman juga bisa upgrade skill. Ibaratnya dari mulai dia barbernya kecil, mereka mengikuti workshop dengan konsep yang secara nggak langsung dihadirkan pembicara nasional, mereka akan upgrade dan akhirnya bisa meningkatkan value dari sisi pendapatan, dan khususnya customer lebih kredibel atau lebih percaya lagi untuk datang ke barbershop yang mereka buat. Jadi sangat luar biasa buat impactnya khusus untuk customer ya, dan di era sekarang. Kalau dilihatnya di Kota Solo untuk barbershop seperti apa Mas? Untuk di Kota Solo beragam Mas, beragam, dan saat ini lewat Barber Club Event memang kita memadai teman-teman untuk sama-sama gegujengan barengan untuk meningkatkan dari sisi konsep profesi ini. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada apa, kita harus barengan karena ini adalah tumbuh bersama, besar bersama, dan kita bahagia bersama Mas, seperti itu. Besarnya tuh kait ke temanya. Kalau yang tadi dari 20% tuh banyak sebenarnya keluar dari tema gitu ya. Jadi kita fokus ke temanya, karena temanya Koma Hair, kita cari yang benar-benar semirip mungkin dengan Koma Hairnya. Yang kedua dari stylingnya. Jadi selain potong harus bagus, stylingnya juga menentukan apakah dia bisa jadi juara apa enggak. Mungkin ada masukan seperti apa buat barbershop muda dan apa yang baru merintis lah, apalagi ya, untuk bisa tetap eksis gitu. Ya, sebenarnya porsi tukang cukur itu udah nggak bisa dipandang rendah gitu ya. Jadi dari penghasilan mereka udah dari UMR sebenarnya, lalu dari sisi pendidikan juga membuktikan gitu, walaupun mereka tidak bisa bersekolah tinggi, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa penghasilan dari tukang cukur itu patut diperhitungkan gitu. Jadi untuk yang baru-baru memulai, jangan putus asa, karena ini yang namanya tukang cukur tuh butuh jam terbang, butuh pengalaman gitu ya. Semakin lama dia berkecimpung, semakin dia bergiat, pastinya penghasilan makin baik sih ke depan. Mas, kalau tadi saat ini sangat apa ya, terkejut lah dari yang kemarin, dari komunitas ya, khususnya komunitasnya itu sepi, sekarang jadi antusias dalam acara ini ramai banget Mas. Jadi untuk ekosistem perbarberan itu lebih hidup daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. biasanya dari kalangan apa Mas yang datang kayak gitu? Untuk yang datang di event ini Di barbershop? Di barbershop random sih Mas, dari anak kecil, SMA, dewasa, sampai orang tua pun semua masuk. Jadi kita nggak memandang
usia atau apapun untuk masuk ke barbershop kita. Oke. Jogja. Dari Jogja Mas, sebagai kota pelajar dan juga banyak mahasiswa di sana ya. Nah ini apa juga cukup bisa menumbuhkan geliat barbershop di sana gitu? Kalau saya lihat selama ini cukup bagus memang perkembangan sekarang, apalagi si mahasiswa sekarang udah barbershop ini bertumbuh dengan bagus. Jadi mereka itu lebih kayak misalkan nggak pusing, mereka udah selesai kuliah udah bisa melihat bahwa peluang barbershop ini sangat bagus dan lebih cepat juga rasanya. Artinya untuk ekspansi bisnisnya masih sangat luas ya, untuk ini sendiri. Masih sangat luas. Buktinya sekarang hampir setiap kilo itu udah ada barbershop dan itu semua hampir rata ramai semua. Mas dari Semarang Mas, ini kan yang menarik kan sebenarnya kan kalau kita dulu waktu kecil gitu kan di Potong Madura gitu kan juga ada gambarnya ya, gambar kotak-kotak. Nah sekarang seperti apa Mas? Tren itu apa orang datang langsung Mas aku pengennya kayak gini gitu? Jadi sekarang lebih dinamis dan bervariasi. Kebanyakan dari mereka yang datang itu sudah jarang tuh pakai yang poster itu ya. Jadi kebanyakan ya mereka dari buku kan udah modelnya katalog tuh atau online itu mereka datang Mas kita potong nunjukin tuh pakai HP tuh pakai foto Mas kayak gini atau malah ada yang pakai video juga ada tuh. Malah yang pakai temennya Mas kayak temanku ini Mas gitu aja. Jadi memang gitu trennya sekarang. Malah dia datang lu Mas mau ngapain nggak ada kepalanya Mas tapi ya ini. Operator dan sekalian untuk waktunya. Oke.